Di balap ketahanan sesuai namanya, bukan yang paling cepat yang menang race, tapi yang menang adalah mereka yang bisa bertahan sampai akhir dan survive dari semua halang rintang selama balapan. Itulah yang bisa digambarkan dari debut balap 24 jam Max Verstappen di sirkuit Nürburgring Nordschleife kemarin. Memimpin mayoritas jalannya race dan nampak cukup meyakinkan dengan performa konsisten setelah malam hari. Mobil nomor 3 tim Verstappen malah alami masalah drive shaft dan harus merelakan kemenangan yang sudah di depan mata. Ini sesuai dengan pembahasan kami di video sebelumnya, jika target realistis bagi tim Verstappen adalah finish balapannya terlebih dulu sebelum mengincar kemenangan. Balapan 24 jam adalah balapan yang tidak bisa dimenangkan hanya dengan modal kecepatan serta skill saja. Namun, butuh operasional tim yang mulus, serta yang terpenting adalah keberuntungan. Sayangnya, Verstappen lagi-lagi alami nasib sial dengan mobilnya yang alami masalah drive shaft saat 3 jam menjelang finish. Ketika trouble tersebut muncul, mobil sedang dikemudikan oleh Dani Junqueira, yang tanda-tanda awalnya adalah adanya peringatan masalah di perangkat ABS rem. Namun, Junqueira mengaku bisa menghandle mobilnya, sampai akhirnya masalah makin parah dan malah merusak komponen drive shaft. Tim harus membongkar bagian belakang mobilnya untuk mengganti keseluruhan komponen drive shaft dan berusaha keras supaya mobil nomor 3 bisa turun kembali ke track untuk setidaknya sentuh garis finish. Walau terlempar dari 20 besar, namun tim berhasil perbaiki mobil dan kembali turun ke sirkuit pada 10 menit terakhir, dan berhasil bawa mobil sampai bendera finish berkibar. Terlepas dari nasib sial tim Verstappen, balapan debutnya di Nürburgring kemarin sejatinya sangat impresif dan tampilkan performa berkelas sepanjang race. Tim Windward sebenarnya juga baru comeback setelah beberapa tahun absen di Nürburgring 24 jam, dan mereka sudah melakukan segalanya dengan benar, dengan operasional yang terhitung mulus. Strategi mereka bisa mengembalikan mobil nomor 80 yang alami crash di kualifikasi untuk mampu bangkit ke baris depan dan menang balapan overall yang memutus kuasa Mercedes di Nürburgring 24 jam, yang terakhir menang tahun 2016. Manajemen race juga terbilang bagus, dengan mendominasi posisi 1 dan 2 sejak malam hari, dengan manfaatkan kedua mobil yang saling konvoi dalam melibas trafik di Nordschleife yang terkenal sulit ditebak dengan trek yang sempit. Persiapan mobil juga cukup matang, dengan level kompetitif yang ditampilkan sejak sesi kualifikasi, meskipun mobil AMG GT3 terhitung overweight alias kelebihan berat 35 kg. Max Verstappen yang jadi pusat perhatian sepanjang akhir pekan, kembali membuktikan kualitasnya dengan performa di setiap stintnya yang gacor. Verstappen praktis jadi ujung tombak mobil nomor 3, karena dia jadi tokoh kunci yang berhasil menempatkan tim ke posisi pimpinan balapan. Pada stint pembuka, Verstappen mosak-masik dengan salib 5 mobil di depannya dengan manuver-manuver yang mantap. Sempat terjadi beberapa momen menegangkan, di mana pembalap Belanda ini 2 kali nyaris serempet tembok. Pertama adalah ketika mobilnya mumbul karena dirty air mobil di depannya. Lalu kedua adalah ketika dia berniat menyalip mobil 47 Mercedes. Verstappen sampai harus keluar ke rerumputan yang licin. Gaya agresif Verstappen terbayar dengan manuver dive bomb ke Porsche Mante 911 yang dikemudikan oleh Anchan Guven di tikungan pertama untuk ambil alih pimpinan balapan, dan setelah itu dia ngacir sampai lebarkan gap jadi lebih dari 10 detik. Pada stint malam, Verstappen kembali tampilkan aksi gila ketika berduel ketat dengan Maro Engel yang kemudikan mobil 80 Mercedes dari sesama tim Windward. Keduanya sempat membelah gelapnya malam di sepanjang Nordschleife dengan saling tempel dan saling adu nyali di tikungan, bagaikan bis Bagong dan Harapan Jaya di jalur Surabaya-Tulungagung, yang selalu saling nguber satu sama lain. Verstappen berhasil salip Maro Engel di lurusan, dengan manfaatkan slipstream untuk ambil alih posisi terdepan. Namun di lap berikutnya, dia berniat membalas overtake tersebut di tempat yang sama. Sayangnya manuver Maro Engel bertepatan dengan mobil trafik di depannya, dan dia sempat senggolan dengan Verstappen yang sama-sama tak mau mengalah. Hasilnya dia harus buang setir ke rerumputan, dan Verstappen tetap bertahan di posisi pertama. Dan pembalap Red Bull tersebut makin ngacir sampai lebarkan gap di angka 20 detikan di akhir stint. Dan kebetulan juga, keduanya punya sejarah dengan pernah terlibat sedikit perdebatan di sosial media, ketika Engel mempertanyakan keaslian spesifikasi mobil Verstappen saat dia dirumorkan pecahkan rekor di Nordschleife saat tes privat perdananya. Tepat setahun setelah itu, Verstappen membalasnya dengan langsung kasih paham di sirkuit lewat duel di Nürburgring 24 jam. Verstappen buktikan kualitasnya yang bukan cuma sebagai 4 kali juara dunia F1, tapi juga sebagai pembalap terbaik yang ada di dunia saat ini.
Berbekal pengalaman ribuan lap di sim racing, Verstappen yang baru terjun langsung ke balap ketahanan di Nordschleife selama setahun terakhir sudah bisa melibas pembalap-pembalap di kelas tertinggi. Cara Verstappen balapan serta pendekatannya di tiap tikungan sudah menunjukkan level yang berbeda dengan kecepatan yang ia tampilkan. Setelah gap melebar sampai 20 detik, praktis prioritas tim adalah pertahankan posisi 1 dan 2 dengan mobil nomor 3 yang cukup nyaman memimpin balapan. Apalagi rival-rival mereka banyak yang gugur ataupun alami nasib apes dengan gap yang jauh di belakang. Pole sitter yaitu mobil 84 Lamborghini Huracan terkena puncture selepas start karena senggolan dengan mobil tim Verstappen yang dikemudikan Jung Gadea. Lalu mobil 130 Lamborghini dihukum penalti karena jump start. Sementara itu, duel yang dinantikan antara Kevin Estre dan Max Verstappen harus ditunda lebih lama karena mobil 911 Mante keras usai melintir karena adanya oli di sirkuit. Kemudian mobil 16 Audi yang jadi rival utama tim Verstappen di seri NLS juga DNF karena keras. Lalu juara tahun lalu, yaitu mobil nomor 1 BMW Rowe juga gagal finish karena masalah pada bahan bakarnya. Duo Ford Mustang juga sama-sama tak berjalan mulus pada balapan kemarin. Angin sebenarnya sudah berhembus ke arah tim Verstappen dan tim Windward untuk mendominasi jalannya balapan di baris depan dengan gap dari posisi 3 yang lebih dari 3 menit. Pembalap-pembalap mereka juga tampil bagus sepanjang race, dengan Dani Jungadea yang raih posisi start keempat di kualifikasi sebagai momentum yang bagus untuk memulai balap 24 jam. Kemudian Lucas Auer berhasil kembalikan posisi mobil nomor 3 ke baris depan yang sebelumnya sempat turun 2 posisi karena perubahan cuaca di sesi sore. Sementara Jules Gounon bisa amankan gap di angka 20 detikan sebelum diambil alih Verstappen pada stint pagi. Semua sudah berjalan sesuai rencana, namun sekali lagi inilah seni dari balap endurance. Untuk menang, hal pertama yang harus diraih adalah finish terlebih dulu, dan survive adalah prioritas paling wajib selain saling adu kecepatan. Terlebih lagi di balap ketahanan, faktor keberuntungan punya porsi yang cukup besar, dan belum lagi di sirkuit semacam Nordschleife yang jelas punya alasan kenapa ia dijuluki sebagai The Green Hell. Inilah realita dari balap ketahanan, bahwa sebelum bendera finish berkibar, apapun bisa terjadi sampai detik terakhir. Kerusakan drive shaft di Nürburgring 24 jam kemarin juga memperpanjang deretan nasib sial Verstappen di musim 2026. Di GP Australia dia crash di kualifikasi karena masalah software, lalu kemudian gagal finish di Shanghai karena masalah baterai yang overheat. Kemudian di Miami, Verstappen melintir selepas start dan buang kesempatan podium secara sia-sia. Pada 2 balapan seri NLS di Nürburgring sebelum ini, tim Verstappen juga ketiban sial dengan dihukum diskualifikasi dari kemenangan serta terkena penalti dan masalah teknis. Apakah karena kutukan memakai nomor 3? Silakan simpulkan sendiri. Yang jelas, di balap ketahanan, selama 3 balapan memakai mobil Mercedes GT3, Verstappen selalu berakhir rungkat. Sementara itu, sekalinya memakai mobil Ferrari GT3, dia bisa langsung menang. Mungkin ini adalah tanda alam bagi Verstappen jika di F1 nanti ingin pindah tim. Mungkin jangan ke Mercedes, tapi lebih baik hijrah ke Maranello saja. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.